Silakan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Kak Friyadi dan Ibu Ros yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi Hangguksha IAG ke-10 malam ini. Malam ini saya, Miltia Kalia, akan membahas tentang wanita-wanita Korea yang dijadikan sebagai penghibur bagi tentara Jepang di masa penjajahan Jepang. Nah, mengutip sedikit ucapan dari seorang mantan Wianbu, yaitu Ioksun, menjadi seorang Wianbu berarti mati. Nah, malam ini kita akan mengulik dan membahas mengapa menjadi seorang Wianbu itu berarti mati. Saya akan membahas sedikit langsung ke detail mengenai Wianbunya, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Friyadi mengenai latar belakang sejarah penjajahan Jepang di Korea, lalu saya masuk ke bagaimana isu ini mempengaruhi hubungan Jepang dan Korea. Lalu bagaimana masyarakat Korea mengingat isu ini. Nah, bagaimana kemudian kebijakan Wianbu ini diberlakukan oleh Jepang? Mengapa? Nah, ini berawal dari tahun 1932 setelah Jepang berhasil menguasai Cina. Di tahun ini banyak sekali tentara Jepang yang melakukan pemerkosaan terhadap wanita-wanita di Cina, sehingga jenderal yang memimpin pada saat itu membuat keputusan yaitu memberlakukan sistem prostitusi bagi tentaranya agar tidak memperkosa sembarangan perempuan-perempuan di Cina, karena pemerkosaan-pemerkosaan itu berakibat pada hancurnya citra kekaisaran Jepang. Nah, akhirnya Kaisar Hirohito yang saat itu memimpin itu juga mengambil keputusan pengoperasian Wianbu setelah berdiskusi dengan para penasihatnya. Kemudian setelah kebijakan ini diambil, mulailah perempuan-perempuan dari daerah-daerah koloni Jepang itu direkrut sebagai Wianbu atau wanita penghibur. Nah, dari daerah-daerah itu contohnya ada Cina, Korea, termasuk negara kita, Indonesia, itu direkrut. Nah, tapi perekrutan ini menjadi semakin masif, menjadi semakin luas setelah tragedi The Rape of Nanking atau pemerkosaan Nanking pada tahun 1937. Ini adalah tragedi di mana akhirnya Jepang berhasil menduduki ibu kota Cina pada saat itu, yaitu Nanking. Kemudian untuk mematahkan semangat masyarakat Cina dalam berjuang, itu tentara Jepang memperkosa kurang lebih 20.000 perempuan di Cina, kemudian membantai masyarakat Cina. Setelah itu, pada tahun 1944, Kekaisaran Jepang membuat peraturan kekaisaran nomor 5192 yang berisi tentang perekrutan dan pengoperasian Wianbu. Kemudian peraturan ini menjadi salah satu alasan mengapa Jepang ini menganggap praktik Wianbu ini legal. Nah, Jepang dalam memberlakukan kebijakan ini memiliki 6 tujuan. Yang pertama, menjaga nama baik, kedua, menghindari sentimen anti-Jepang. Ini karena tragedi yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu tragedi ratusan pemerkosaan dan juga The Rape of Nanking, di mana ini menimbulkan kebencian dan sentimen yang luar biasa dari masyarakat Cina dan juga internasional, sehingga citra Jepang itu jelek. Nah, untuk mengembalikan nama baik Jepang dan juga menghindari sentimen yang keberlanjutan, akhirnya kebijakan Wianbu ini dibuat. Kemudian ketiga, menjaga kesehatan tentara Jepang. Jadi sebelum kebijakan Wianbu ini diberlakukan, tentara Jepang ini kan banyak melakukan pemerkosaan terhadap sembarang perempuan. Nah, ini menyebabkan banyaknya tentara Jepang ini terkena penyakit, sehingga kekuatan tentara Jepang menurun, melemah, kemudian militer Jepang juga mengeluarkan banyak biaya untuk mengobati tentara-tentara mereka yang sakit ini. Lalu setelah adanya Wianbu, kesehatan tentara Jepang bisa dijaga, kemudian, nah ini, jadi sebelum perempuan-perempuan Wianbu ini dipekerjakan sebagai Wianbu, mereka ini diperiksa dulu kesehatannya. Apakah mereka sehat, apakah mereka memiliki penyakit bawaan, apakah mereka layak dipekerjakan sebagai Wianbu. Kemudian di tempat mereka bekerja sebagai Wianbu, di daerah koloni mereka bekerja itu, ada dokter atau tenaga medis yang siap siaga untuk memeriksa jika ada yang sakit, untuk memberikan obat, seperti itu. Kemudian yang keempat, menghindari mata-mata. Jadi
di tempat Wianbu ini bekerja sebagai Wianbu, mereka tuh berada di bawah pengawasan yang begitu ketat dari tentara-tentara Jepang. Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar, bahkan menurut catatan yang saya baca, selama mereka berada di perjalanan menuju ke tempat mereka bekerja sebagai Wianbu, itu mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan satu sama lain. Ini dilakukan untuk menghindari adanya rencana untuk kabur bersama-sama seperti itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan semangat tentara Jepang. Menurut salah satu sumber, situasi perang itu merupakan situasi dengan tingkat stres paling tinggi, sehingga tentunya ini mempengaruhi kesehatan mental para tentara Jepang. Kemudian akhirnya pemerintah Jepang, militer Jepang saat itu memberlakukan kebijakan Wianbu sebagai bentuk rekreasi bagi para tentara Jepang ini agar mereka tidak stres dan tetap semangat dalam berperang. Kemudian yang keenam, penghilangan etnisitas. Ini disebut sebagai salah satu bentuk diskriminasi etnis terparah, terburuk terhadap etnis Korea. Kemudian kita masuk ke detail mengenai Wianbu. Menurut Goldstein, Wianbu adalah pemerkosaan massal yang sistematis pada masa penaklukan atau penjajahan. Nah, kenapa disebut sistematis? Ini karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Wianbu, seperti siapa perempuan yang harus dijadikan Wianbu, bagaimana mereka direkrut, bagaimana mereka dimobilisasi, dan di mana nantinya mereka ditempatkan, itu semua sudah direncanakan dan ditentukan oleh Jepang dari awal. Nah, kemudian kita mulai masuk ke kriteria perempuan seperti apa yang direkrut menjadi Wianbu. Perempuan-perempuan yang direkrut sebagai Wianbu adalah mereka yang masih remaja berusia belasan tahun, rata-rata 14-18 tahun. Tapi bahkan ada catatan yang menyebutkan ada Wianbu yang masih berusia 11 tahun sudah direkrut. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa harus perempuan-perempuan belia yang direkrut? Ternyata ada 3 alasannya. Yang pertama, tentara-tentara Jepang ini ingin memastikan keperawanan perempuan-perempuan ini. Kedua, perempuan-perempuan yang masih berusia belia tersebut diperkirakan lebih kecil kemungkinannya melakukan perlawanan. Yang ketiga, menurut penelitian mereka lakukan saat itu, ditemukan fakta bahwa perempuan yang masih muda, masih berusia belasan tahun, belum menikah, itu lebih mungkin dan lebih kuat untuk melakukan hubungan seksual berkali-kali dalam waktu 1 hari, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perempuan yang berasal dari keluarga miskin. Ini karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan pendidikan yang lebih rendah, sehingga lebih mudah untuk dimanipulasi. Nah, ini berhubungan dengan cara perekrutan. Jepang melakukan 3 cara untuk merekrut perempuan-perempuan di daerah koloninya untuk dijadikan Wianbu. Yang pertama, ditipu atau dimanipulasi. Jadi yang merekrut perempuan-perempuan ini biasanya adalah broker-broker dari Jepang atau polisi Jepang atau bahkan dari pihak Korea sendiri. Nah, mereka ini biasanya mendatangi perempuan-perempuan dari keluarga miskin yang tadi saya sebutkan, lalu mereka menawarkan pekerjaan dengan upah. Nah, misalnya juru cuci, buruh pabrik, perawat, atau juru masak, seperti itu. Namun, ini nantinya terbagi jadi 2 golongan. Ada perempuan-perempuan yang kemudian dibawa, lalu memang dipekerjakan dengan pekerjaan yang mereka ditawari sebelumnya. Seperti, ya nanti mereka menjadi perawat dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun, tapi hanya beberapa saat. Setelah itu, kemudian mereka dijadikan Wianbu. Yang kedua, ini ada perempuan-perempuan yang awalnya ditawari sebagai buruh pabrik atau sebagainya, tapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan itu sama sekali. Jadi mereka diambil oleh Jepang, kemudian langsung dijadikan sebagai Wianbu. Kemudian cara yang kedua adalah diculik atau dipaksa. Nah, ini ada 2 juga. Jadi ada perempuan-perempuan yang mereka langsung didatangi di rumah, dipaksa langsung untuk ikut dengan Jepang pergi. Ada juga perempuan-perempuan yang sedang jalan di jalanan seperti itu, kemudian mereka diculik oleh polisi Jepang atau broker-broker yang mendatangi mereka. Yang ketiga ini ditawari. Nah, ini ditawari ini maksudnya ada sebagian perempuan yang memang mereka awalnya sudah bekerja di bidang prostitusi seperti itu. Nah, mereka ini diambil kemudian dipekerjakan. Nah, tapi di sini yang perlu jadi catatan,
wanita-wanita yang ditawari memang dijadikan sebagai wianbu ini tidak dijelaskan nanti mereka akan diperlakukan seperti apa, digimanakan nanti mereka saat menjadi wianbu. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide-slide selanjutnya, mereka akan diperlakukan seperti apa ketika menjadi wianbu. Kemudian yang selanjutnya ini bagaimana mereka dibawa. Mereka ini dimobilisasi dengan menggunakan kereta, truk, dan kapal. Lalu mereka ditempatkan di, kalau dalam bahasa Koreanya ini disebut wianso, tapi saya mengartikannya sebagai rumah pelacuran berbilik. Karena tempat mereka bekerja ini bentuknya rumah, tapi terbagi menjadi beberapa bilik, dan pintunya itu ditutupi dengan korden. Di dalam kamarnya itu hanya berisi selebaran kasur, lalu lampu minyak, tidak ada lampu listrik gitu ya. Nah, ini ada gambaran dari sepotong adegan film I Can Speak di kiri bawah itu, mungkin itu untuk gambaran bagaimana ruangan wianbu saat itu. Lalu ini adalah sedikit cerita dari seorang mantan wianbu, yaitu Lee Yong-soo, yang sampai hari ini beliau masih hidup, masih memperjuangkan hak wianbu. Ia bercerita tentang pengalaman pertama kali ia direkrut sebagai wianbu, yaitu sedang tidur di rumah pertanian keluarganya, lalu tiba-tiba dipanggil untuk keluar, dan ketika dia keluar, dia sudah dipaksa untuk berbaris dengan 4 garis lainnya, dan dipaksa untuk pergi ikut bersama Jepang menggunakan kereta, truk, dan kapal. Kemudian dia menceritakan pengalamannya ketika berada di truk bersama dengan garis-garis lainnya yang akan dipekerjakan sebagai wianbu. Dia berkata, saya melihat ada tentara bersama mereka, tetapi para perempuan itu menutupi saya dengan selimut dan menyuruh saya untuk berpura-pura meninggal agar tidak ada yang terjadi pada saya. Saya tidak tahu apa maksud mereka. Saya hanya berusia 14 tahun, saya tidak tahu apapun saat itu. Kemudian setelah ia sampai di Wianso, ia diperintahkan untuk masuk ke ruangan kubik yang ditutupi korden. Lalu ketika pertama kali ia menolak untuk diperkosa, ia dihukum dengan dipukul secara brutal dan disiksa dengan sengatan listrik di pinggangnya. Nah, testimoninya ini mengkonfirmasi catatan-catatan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Sekaligus kita akan mulai masuk ke bagaimana kehidupan wianbu yang sebenarnya. Nah, ini sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, saya ingin memperingatkan bahwa di slide selanjutnya saya akan menyebutkan hal-hal terkait pemerkosaan dan kekerasan. Nah, ini jadi para wianbu itu diperkosa oleh kurang lebih 10-30 orang tentara dalam sehari. Bahkan ada catatan yang menyebutkan ada wianbu yang bahkan dalam sehari itu diperkosa oleh 100 orang tentara dalam sehari. Nah, ini yang perlu jadi catatan adalah yang memperkosa para wianbu ini bukan laki-laki biasa, tapi tentara yang pastinya punya kekuatan fisik lebih dari pada umumnya, lebih daripada umumnya. Ada satu testimoni yang mengatakan ketika ia pergi, saya melihat 20-30 orang pria menunggu di luar. Mereka semua memperkosa saya di hari itu. Sejak itu saya dilecehkan oleh 15-20 orang pria setiap malam. Lalu masuk ke yang kedua, para wianbu ini tidak hanya diperkosa, tapi disiksa dengan kekerasan fisik dan benda berbahaya. Kekerasan fisiknya ini dipukul, ditendang, dan sebagainya. Sedangkan benda berbahayanya ini ada benda tajam, benda tumpul, benda panas, dan benda yang tidak bisa kita bayangkan lagi. Ada salah satu cerita yang mengatakan, setiap kali saya protes, mereka memukul saya dan memasukkan kain lap ke mulut saya. Seorang tentara memasukkan batang korek api ke bagian privat saya sampai saya mematuhinya. Kemudian para wianbu ini juga diisolasi dan tidak diupah. Diisolasi ini seperti yang sudah saya sebutkan, ini mereka tidak boleh keluar, tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi mereka selama bertahun-tahun menjadi wianbu, mereka tidak bisa menghubungi keluarganya, tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Lalu mereka ini juga tidak diupah sama sekali. Sebagian besar dari mereka tidak diupah. Meskipun sebenarnya menurut catatan ada sistem pembayaran berdasarkan peringkat tentara. Jadi semakin tinggi peringkatnya, bayaran wianbu ini akan semakin tinggi juga. Tapi upah itu akan diberikan ke pengurus wianso atau semacam pemilik wiansonya itu. Nah, tapi sayangnya wianbu ini banyak yang tidak mendapatkan upah tersebut. Sampai bahkan sampai masa penjajahan selesai dan mereka meminta upah tersebut juga tidak diberikan.
Nah, ini salah satu testimoni mengatakan, kami hanya menerima pakaian 2 kali per tahun dan tidak diberi cukup makanan, hanya kue, beras, dan air. Saya tidak pernah dibayar atas pelayanan saya. Saya bekerja sebagai seorang wianbu selama 5 tahun, tapi saya menderita seumur hidup. Kemudian, para wianbu ini tidak diberikan layanan kesehatan yang layak, meskipun ada dokter atau tenaga medis yang bertugas di situ, di Wianso. Ini jadi gini, kalau ada wianbu yang sakit, ini ada beberapa cara yang diterapkan. Ada yang memang diperbolehkan untuk beristirahat selama beberapa waktu, ada yang tetap dipaksa bekerja, yang berarti tetap harus melayani tentara Jepang, ada yang diobati, dan yang diobati ini tidak semua penyakit. Ada penyakit yang memang disediakan obatnya, tapi ada juga yang tidak ada obatnya. Kemudian ada yang langsung dibunuh. Nah, yang dibunuh ini biasanya mereka yang dikhawatirkan menularkan penyakit. Nah, ini salah satu testimoni mengatakan jika seorang perempuan terkena penyakit, dia akan dihilangkan, yang berarti dibunuh. Kami juga diberi suntikan 606 agar kami tidak hamil atau mengakibatkan keguguran bagi yang hamil. Nah, jadi di Wianso itu ada suntikan 606 dan berbagai obat untuk penyakit seksual atau untuk mencegah kehamilan atau untuk menggugurkan lainnya. Nah, ini biasanya kalau wianbu itu tidak cocok karena usianya yang mungkin terlalu muda atau fisiknya memang tidak cocok, itu biasanya mereka akan mengalami pendarahan atau mengalami pembengkakan seperti itu. Nah, ini ada sedikit dokumentasi dari Wianso dan Wianbu. Ini terlihat ada beberapa tentara yang mengantri di depan Wianso. Nah, kemudian ini bagaimana nasib para wianbu setelah masa penjajahan pada tahun 1945 pada masa Jepang akhirnya kalah. Ada sebagian wianbu yang dibunuh untuk menghilangkan jejak pengoperasian wianbu oleh tentara Jepang. Nah, ini yang dibunuh dan dihilangkan bukan hanya wianbu, perempuan-perempuan wianbu itu, tapi juga dokumen-dokumen terkait wianbu. Jadi Jepang berusaha untuk menghilangkan jejak mereka dalam pengoperasian wianbu, sehingga banyak sekali hal-hal terkait wianbu yang masih abu-abu seperti itu. Kemudian ada dari mereka yang juga ditelantarkan, dibiarkan begitu saja. Mereka tidak tahu, oh ternyata ini Jepang sudah kalah, perang sudah berakhir. Mereka tidak tahu, mereka ditelantarkan, dibiarkan, dan tidak dikirim pulang ke negara masing-masing. Kemudian, nah, dari mereka yang masih hidup itu, ada yang kemudian bunuh diri, ada juga yang bertahan hidup dengan rasa malu, trauma, dan sakit. Nah, rasa malu ini akhirnya yang mengakibatkan wianbu ini menyimpan rahasianya, kisahnya sebagai wianbu ini bertahun-tahun lamanya. Mereka ini malu terhadap pengalamannya sebagai wianbu itu karena budaya Konfusianisme, kepercayaan Konfusianisme mereka yang begitu kuat tentang kesucian seorang perempuan yang begitu penting. Nah, sedangkan trauma ini trauma fisik dan trauma psikologis. Trauma fisik itu maksudnya bekas-bekas luka di tubuh mereka itu tidak hilang sampai sekarang, seperti luka karena disiksa benda tajam, luka tusuk seperti itu. Trauma psikologisnya itu misalnya tidak bisa tidur, kesulitan tidur, kemudian kalau melihat makanan atau minuman tertentu yang mungkin mengingatkan mereka terhadap hal-hal menjijikan selama di Wianso dulu, itu mereka merasa mual, kemudian sakit. Ini banyak dari mereka yang juga mengidam penyakit akibat diperkosa berkali-kali saat menjadi wianbu, dan semua ini mengakibatkan dari mereka banyak yang akhirnya tidak menikah. Lalu kita mulai masuk ke bagaimana isu ini mempengaruhi hubungan Korea dan Jepang. Isu ini mulai mencuat luas ke publik di Korea itu mulai tahun 1990 ketika seorang mantan profesor Ewha University, Yoon Chung-ok, mempublikasikan artikelnya mengenai wianbu di koran Hankyoreh. Nah, akibat publikasi ini, kemudian masyarakat Korea mulai bersuara, lalu Jepang merespons dengan mengatakan bahwa praktik wianbu itu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha swasta, bukan oleh mereka. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa pemerintah Jepang terkait dengan wianbu. Lalu mengatakan bahwa wianbu ini adalah praktik yang legal.
Melihat respons Jepang yang seperti ini, akhirnya Korea membentuk Dewan Korea untuk wanita yang direkrut untuk perbudakan seksual. Ini terdiri atas 37 organisasi perempuan. Mereka menuntut kepada Jepang 6 hal. Menyadari bahwa Wianbu direkrut paksa, permintaan maaf resmi, ganti rugi finansial, penyelidikan menyeluruh, pembangunan monumen, membuat program pendidikan terkait Wianbu. Nah, dengan dukungan dan dukungan yang luar biasa dari 37 organisasi perempuan ini dan dari pemerintahan Korea ini, akhirnya ada seorang mantan Wianbu yang berani membuka suaranya, yaitu Kim Hak-sun pada tahun 1991. Setelah Kim Hak-sun berani menceritakan kisahnya sebagai Wianbu, mulai banyak Wianbu-Wianbu lain yang menyatakan dirinya membuka kisah tentang dirinya di masa lalu sebagai Wianbu. Kemudian pada bulan Desember 1991, 3 orang mantan Wianbu dan masyarakat Korea mulai mengajukan gugatan kepada Jepang di pengadilan. Masuk ke tahun 1992, seorang ahli sejarah Jepang, Yoshiaki Yoshimi ini mengungkapkan dokumen terkait keterlibatan pemerintah Jepang dan militer Jepang dalam pengoperasian Wianbu. Nah, penemuan dari Yoshiaki Yoshimi ini kemudian semakin menyulitkan Jepang dalam membantah keterlibatannya dalam praktik Wianbu. Setelah penemuan ini, masyarakat Korea semakin bereaksi. Mereka mulai melakukan demonstrasi di depan kedutaan Jepang menuntut keadilan bagi Wianbu. Demonstrasi ini kemudian berlangsung sampai hari ini, yang dilakukan setiap minggu pada hari Rabu. Tapi sayangnya demonstrasi yang pertama kali dilakukan pada 8 Januari 92 ini menuai respons negatif dari masyarakat konservatif Jepang. Mereka mengatakan bahwa masyarakat Korea ini memanfaatkan masa kisah penjajahan untuk mendapatkan uang. Nah, tentunya hal ini dirasa menginjak harga diri masyarakat Korea, sehingga masyarakat Korea memutuskan untuk menggalang dana secara mandiri di Korea untuk diberikan kepada para mantan Wianbu. Kemudian tahun berikutnya, 93, akhirnya Jepang mengakui keterlibatan mereka dalam praktik Wianbu. Mereka mengungkapkan pengakuan tersebut, penyesalan, dan permintaan maaf di dalam Kono Statement. Kemudian artikel terkait Wianbu kembali dipublikasikan di koran Korea. Dan ini pun semakin menuai respons yang lebih luas lagi dari masyarakat Korea, sehingga Presiden Korea mulai membuat kebijakan terkait isu Wianbu ini. Pada tahun tersebut, 93, yang memimpin Korea adalah Presiden Kim Yong-sam. Ia menjamin tidak akan meminta kompensasi kepada Jepang terkait Wianbu, namun tetap menuntut Jepang untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, ini dilakukan Kim Yong-sam untuk mengintai posisi moral superiority, atau yang berarti tindakan ini dibenarkan karena tingkat moralnya dirasa lebih baik atau lebih tinggi seperti itu. Kemudian pemerintahan Kim Yong-sam memberikan ganti rugi sekali bayar 5 juta won dan dana bulanan untuk para Wianbu. Kemudian kebijakan ini direspons oleh Jepang pada tahun berikutnya, 94, dengan mengungkapkan adanya rencana penggalangan dana non-pemerintah. Namun ini dikritik oleh masyarakat Korea karena dianggap tidak bertanggung jawab. Yang melakukan praktik Wianbu itu militer Jepang dan pemerintah Jepang. Kenapa yang bertanggung jawab sekarang malah masyarakat Jepang yang saat ini? Jadi pada tahun 1995, Jepang merombak sedikit rencananya. Jepang menginisiasi pembentukan lembaga yang dikhususkan untuk mengumpulkan dana bagi para mantan Wianbu. Lembaga tersebut adalah Asian Women's Fund, di mana di lembaga ini bersama juga dengan donasi dari masyarakat Jepang, Jepang memberikan ganti rugi berupa uang sebesar 2 juta yen dan tunjangan kesejahteraan kesehatan sebesar 3 juta yen. Jadi Asian Women's Fund ini memberikan dana gabungan, satu dari pihak pemerintah dan satu dari pihak masyarakat. Kemudian kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat Korea karena dianggap tidak tulus dalam bertanggung jawab. Kenapa dianggap
karena dianggap memberikan ganti ruginya itu tidak secara langsung, tapi melalui lembaga dan juga bersama dengan masyarakat Jepang gitu. Akhirnya karena ketidaksetujuan masyarakat Korea dan para mantan Wianbu terhadap kebijakan Jepang ini, akhirnya para mantan Wianbu bersepakat bersama-sama untuk tidak menerima dana ganti rugi yang diberikan oleh Asian Women's Fund. Nah, lalu pada tahun 98, di bawah pemerintahan Kim Dae-jung, Korea memberikan kompensasi 31,5 juta won dari dana pemerintah dan 6,5 juta won dari kontribusi masyarakat kepada para mantan Wianbu. Kemudian Kim Dae-jung juga menuntut permintaan maaf dari Jepang. Namun pada masa pemerintahan Kim Dae-jung ini, hubungan Korea Selatan dan Jepang ini baik terkait dengan masalah penjajahan ini, hubungannya baik karena dibuktikan dengan adanya Joint Declaration, di mana mereka menyatakan menerima dan mengakui masa lalu, masa penjajahan, dan mereka berorientasi pada masa depan. Nah, di sini respons Jepang adalah dengan mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalan. Lalu pada tahun 2015, di bawah pemerintahan Roh Moo-hyun, Korea ini menyatakan dukungan terhadap para korban kekejaman Jepang, termasuk Wianbu. Di masa pemerintahan Roh Moo-hyun ini berdiri sebuah komisi yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal terkait masa penjajahan Jepang. Komisi itu adalah Komisi Kebenaran tentang Mobilisasi Paksa di bawah imperialisme Jepang. Komisi ini menemukan fakta bahwa dalam perekrutan Wianbu itu tidak hanya dilakukan oleh pihak Jepang, tapi ada juga andil dari Korea. Jadi ada pihak-pihak tertentu dari Korea yang juga ikut merekrut perempuan-perempuan Korea untuk kemudian dijadikan sebagai Wianbu gitu. Pada tahun yang sama, 2005 ditemukan diungkap Perjanjian 1965, yaitu perjanjian mengenai tanggung jawab Jepang terhadap masa penjajahan, terhadap korban-korban penjajahan dan korban-korban perang. Di sini Jepang memberikan kompensasi sebesar 800 juta dolar kepada korban-korban penjajahan atau korban perang selama Jepang menjajah Korea. Tapi ternyata di sini pada tahun 1965 itu di bawah pemerintahan Park Chung-hee, dana sebesar 800 juta dolar itu tidak semuanya diberikan kepada para korban perang. Hanya 251 juta dolar yang diberikan kepada keluarga korban yang terluka atau meninggal akibat perang, dan 6,5 juta won kepada mereka yang tanahnya dirusak saat masa perang, saat masa penjajahan. Tidak ada yang diberikan kepada Wianbu. Sisa uang dari 800 juta dolar ini digunakan untuk kepentingan perekonomian Korea saat itu. Seperti yang kita tahu, Presiden Park Chung-hee ini sangat ambisius dalam membangun perekonomian Korea. Jadi saat itu masyarakat menganggap bahwa Park Chung-hee ini mengorbankan para mantan Wianbu untuk kepentingan ekonomi Korea seperti itu. Lalu masuk ke tahun 2007. Di tahun 2007, Perdana Menteri Jepang, yaitu Perdana Menteri Abe, membantah keterlibatan pemerintah dan sistem pemaksaan terhadap Wianbu. Namun pada tahun yang sama, 2007, ini dicetuskan resolusi 121 di US House of Representatives. Di sini 3 orang mantan Wianbu, 2 berasal dari Korea dan 1 berasal dari Belanda, mengungkapkan kisah mereka. Kemudian akhirnya tercetuslah resolusi 121 yang menuntut Jepang untuk menyadari masa lalu mereka, lalu menyadari masa lalu mereka yang melakukan penjajahan, melakukan praktik Wianbu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ketulusan mereka, keseriusan mereka bertanggung jawab, dan mengganti rugi, dan meminta maaf kepada para mantan Wianbu. Kemudian membantah klaim-klaim yang menyatakan bahwa Jepang tidak terlibat dalam praktik Wianbu. Dan yang terakhir, mendidik generasi mereka, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, terkait Wianbu. Kemudian masuk pada tahun 2011,
di mana pada tahun ini demonstrasi mingguan setiap hari Rabu untuk menuntut keadilan bagi para mantan Wianbu ini mencapai kali ke-1000. Untuk memperingati demonstrasi ke-1000 tersebut, masyarakat Korea membangun patung Wianbu yang disebut juga dengan Sonyeosang dan diletakkan di depan kedutaan Jepang. Ini dilakukan untuk sebagai bentuk teguran dan untuk mengingatkan Jepang terkait masalah Wianbu. Nah, ini tentunya membuat Jepang gerah, Jepang merasa harga dirinya diinjak, kemudian akhirnya melakukan suspensi pembicaraan tentang pertukaran mata uang baru, dan juga memprotes pemerintah Korea terkait masalah ini. Lalu masuk ke tahun 2015, Jepang kembali memprotes terkait patung Wianbu tersebut, dan melakukan perjanjian dengan Korea Selatan yang saat itu dipimpin oleh Pak Geun-hye. Pak Geun-hye ini kalau ada yang belum tahu adalah anak dari Pak Chung-hee. Jadi dia di sini juga jadi waktu saya awal meneliti ini, saya berekspektasi bahwa dia ini akan membuat kebijakan yang berpihak pada mantan Wianbu karena sebagai sesama perempuan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Di sini Jepang dan Korea melakukan perjanjian. Di perjanjian itu Jepang memberikan 8,3 juta dolar kepada ke lembaga yang dibentuk khusus untuk memberikan dana ganti rugi bagi para mantan Wianbu, yaitu Reconciliation and Healing Foundation. Nah, selain itu, Jepang juga mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya kita membicarakan terkait isu Wianbu. Ayo jangan omongin ini lagi di kesempatan lain dan juga di tingkat internasional. Intinya dalam perjanjian itu disebutkan ini adalah terakhir kalinya isu Wianbu itu dipermasalahkan. Nah, di sini respons pemerintahan Pak Geun-hye menunjukkan bahwa mereka akan menangani masalah patung Wianbu, lalu menerima dana ganti rugi 8,3 juta dolar itu dari Jepang, dan menyetujui perjanjian itu sepenuhnya gitu. Nah, namun di sini kebijakan yang dibuat oleh Pak Geun-hye justru mendapatkan respons yang negatif, sangat negatif dari masyarakat, terutama dari para mantan Wianbu, karena kebijakan ini tidak didahului diskusi dengan para mantan Wianbu. Jadi dirasa tidak mewakili apa yang diinginkan oleh para mantan Wianbu. Sehingga gerakan pemerintah Korea untuk memindahkan patung Wianbu yang diprotes oleh Jepang ini menjadi sulit. Lalu akhirnya Jepang ini mendesak pemindahan patung Wianbu. Karena tidak dipindah-pindah, akhirnya didesak, namun bukannya berhasil memindahkan patung tersebut, masyarakat Korea ini karena juga emosi akibat kebijakan tersebut, mereka justru malah membuat patung baru, membuat patung Wianbu yang baru di depan kantor konsulat Jepang yang ada di kota Busan. Nah, kemudian akibat adanya patung baru ini, akhirnya Jepang marah, Jepang memulangkan perwakilan-perwakilannya dari Korea, lalu melakukan suspensi pembicaraan ekonomi tingkat tinggi. Lalu kita masuk ke tahun 2017. Di tahun 2017, mulai tahun ini yang memimpin Korea adalah Presiden Moon Jae-in. Ia mengungkapkan bahwa ia akan membuat kebijakan-kebijakan terkait Wianbu ini berpusat pada korban. Jadi setiap kebijakannya, setiap keputusannya ini diawali dengan diskusi terlebih dahulu dengan para mantan Wianbu dan juga organisasi-organisasi perempuan yang ikut serta dalam gerakan Wianbu. Karena pemerintahan Moon Jae-in ini mengetahui bahwa perjanjian 2015 itu jauh dari keinginan para mantan Wianbu, akhirnya ia dan Menteri Luar Negerinya mengkaji ulang perjanjian tersebut. Namun, pemerintahan Moon Jae-in tidak bisa melakukan negosiasi ulang, tidak ingin melakukan negosiasi ulang karena menyadari dan mengerti bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian resmi antara Jepang dan Korea yang sudah disetujui. Namun, Moon Jae-in tetap mengungkapkan bahwa perjanjian 2015 itu tidak dapat menyelesaikan masalah Wianbu. Dan Moon Jae-in sendiri selalu mengatakan bahwa ia terbuka terhadap Jepang untuk membahas ulang isu ini agar cepat selesai, agar benar-benar selesai sesuai keinginan para mantan Wianbu yang menjadi korban. Kemudian pemerintahan Moon Jae-in juga membubarkan Reconciliation and Healing Foundation dan mengembalikan dana pembuatan lembaga tersebut ke Jepang.
Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana masyarakat Korea mengingat isu ini. Apakah masyarakat Korea dendam, sakit hati, atau bagaimana? Dari hasil wawancara saya terhadap masyarakat Korea, beberapa masyarakat Korea, mereka ini tidak memiliki dendam karena memahami bahwa yang melakukan praktik wianbu itu adalah militer Jepang, tentara Jepang di masa penjajahan. Tapi mereka tetap menganggap Jepang sebagai negara yang harus diwaspadai dan menganggap wianbu sebagai masalah yang harus diselesaikan. Lalu mereka ini membawa 4 harapan. Harapan pertama yaitu sama dengan harapan para mantan wianbu, mereka berharap Jepang untuk meminta maaf secara langsung, lalu memberikan kompensasi secara langsung dan layak. Yang ketiga, tidak mendistorsi fakta sejarah. Ini karena masyarakat Korea menyadari bahwa jumlah mantan wianbu yang masih bertahan hidup sampai sekarang ini semakin berkurang karena faktor usia dan faktor kesehatan. Jadi kalau semakin berkurang dan mungkin suatu hari nanti tidak ada sama sekali, maka mereka khawatir Jepang akan dengan mudah mendistorsi sejarah dan cerita tentang wianbu. Kemudian yang keempat, mereka berharap Jepang bersedia untuk melakukan diskusi kembali dengan pemerintah Korea Selatan yang sudah bersikap terbuka. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri presentasi saya ini, saya akan merekomendasikan 2 film tentang wianbu, yaitu Spirits Homecoming dan I Can Speak. Di film Spirits Homecoming ini kita bisa melihat wianbu dengan latar sejarah. Jadi kita bisa melihat bagaimana direkrutnya, kemudian bagaimana mereka dimobilisasi, bagaimana mereka diperlakukan selama menjadi wianbu, dan bagaimana nanti mereka akhirnya keluar di akhir masa penjajahan Jepang. Kemudian di I Can Speak kita bisa menonton kisah tentang wianbu dari latar yang lebih modern. Kita akan melihat bagaimana perjuangan si nenek ini kemudian nanti memperjuangkan haknya sebagai mantan wianbu, memperjuangkan keadilan di US House of Representatives yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Afriyadi. Baik, terima kasih banyak Kak Mutia ya. Ini sebuah sesi pencerahan sekali dari awal, dari latar belakang wianbu sampai ke memori publik masa sekarang ya. Saya rasa kita sudah punya banyak pertanyaan nih. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Dari Kak Dimas, apakah wianbu ini hanya dikhususkan bagi tentara atau ada pelanggan lain seperti pejabat pemerintah misalnya? Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih Kak Dimas atas pertanyaannya. Jadi wianbu ini dikhususkan bagi tentara dan juga bagi seperti pemimpin-pemimpin di tentara gitu. Nah ini kan ada peringkat-peringkatnya ya. Jadi biasanya yang masih baru menjadi wianbu, masih perawan seperti itu diberikan ke seperti jenderal. Jadi petinggi-petingginya dulu. Nah setelah si wianbu ini banyak diperkosa, banyak sudah dianggap tidak perawan lagi, kualitasnya dianggap lebih menurun, itu diberikan ke tentara yang peringkatnya semakin bawah seperti itu. Berarti umur menentukan siapa yang menggunakan ya? Iya, umur dan tadi itu keperawanan dan kesehatannya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Lailatul Sadia. Kan ada 37 organisasi itu tadi. Apa aja nama organisasinya? Mungkin kalau disebutkan satu-satu terlalu banyak ya. Mungkin organisasi pokok apa seperti itu yang lumayan banyak memberikan efek. Ini sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya saya jujur untuk detail nama organisasinya saya tidak ingat Kak. Tapi ini kebanyakan adalah organisasi-organisasi feminisme. Berarti oke. Itu mungkin bisa dibalik ke slide yang sebelumnya ya, yang di 37 organisasi. Yang ini ya. Ya, ini untuk namanya saya tidak begitu ingat, tapi semuanya ini rata-rata organisasi feminisme dan perempuan. Itu digabungkan dalam satu Dewan Korea itu? Iya. Jadi awalnya kan ada Dewan Korea sendiri, lalu Dewan Korea itu membentuk cabang, jadi Dewan Korea untuk wanita yang direkrut.
Hmm. perbudakan seksual. Oke, dan 37 organisasi itu apakah juga Tergabung. tergabung ke dalam situ? Oh, oke, Ya, oke, oke. Nah, berarti menjawab juga yang pertanyaan selanjutnya, Kak Adinda ini, nama monumennya apa? nama Ini monumennya. yang tadi ya, yang menuntut itu, apakah monumen itu dijadikan yang sebelumnya? Mungkin ini maksudnya yang monumen yang dituntut oleh Dewan Korea atau seperti apa ini? Ini monumen ini dibuat sama masyarakat Korea sendiri, Kak. Jadi nama patungnya, nama monumennya ini Sonyeosang. Ini yang gambarnya ada di slide. Ini namanya Sonyeosang dan ini dibangun sendiri sama masyarakat Korea. Jadi bukan Oh, pemerintah atau bukan. tidak terhubung dengan Dewan Korea tadi? Tidak, tidak. Tidak ya, berarti monumen itu murni digalakan oleh masyarakat Korea. Oke, Ya. mungkin itu menjawab sekaligus ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Febinya nih. Malam Kak mau bertanya apakah ada respon dari Korea Utara saat isu Wianbu diangkat lagi oleh Korea Selatan? Bagaimana pergolakan ini? Ini pertanyaan yang menarik, tapi sampai saat ini dari semua catatan yang sudah saya baca, saya belum berhasil menemukan respons dari Korea Utara. Mungkin nanti kalau misalnya berhasil menemukan akan saya share lagi. Ya, ini menarik ya, menggali bagaimana respon masyarakat Korea Utara melihat Wianbu ya, karena kan Wianbu nggak hanya selatan saja, mungkin yang Iya, iya benar. terekspos keluar itu hanya selatan, tetapi utara juga lumayan kencang kan. Iya. Ya, ini menarik, ini bisa menjadi PR bersama kita ya. Iya. Oke, selamat kemudian selamat malam dari Kak Firda ini. Selamat malam Kak Kalia. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan antara Wianbu dan Jugun Yanfu? Apa bedanya? Perbedaan ini cuma di bahasa aja. Jadi kalau di bahasa Korea disebutnya Ilbongun Yanbu, kalau dalam bahasa Jepang disebutnya Jugun Yanfu, sedangkan dalam bahasa Inggris disebutnya Comfort Woman. Kanjinya sama berarti ya, hancanya sama ya. Mungkin itu bisa menjawab. Kemudian dari Kanovita, selamat malam Kak, saya ingin bertanya, sebelumnya tadi disebutkan bahwa pihak Korea terlibat dalam perekrutan Wianbu. Pertanyaannya, apa alasannya atau mengapa pihak dari Korea itu ikut serta dalam perekrutan Wianbu? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Pihak-pihak Korea itu terlibat karena juga ingin mendapatkan uang. Jadi, posisinya ini seperti broker. Mereka mendapatkan perempuan untuk dijadikan Wianbu, diberikan kepada tentara Jepang, nah kemudian mereka dibayar, mendapatkan uang. Ya. Seperti itu. Jadi tujuannya uang. Tujuannya murni uang ya. Iya, Dia menjual saudaranya sendiri. Iya, seperti itu. Ya, mungkin di masa tahun seperti yang tadi saya jelaskan di awal 1919 sampai 1929 itu yang kita sebut Munhwa Tongji Shide, masa penjajahan secara aspek budaya ya. Jadi orang Jepang itu berusaha, pemerintahan Jepang, kolonial Jepang, Chuntoku di Jepang itu berusaha untuk menarik atensi masyarakat Korea supaya berpihak kepada mereka. Sehingga di masa itulah muncul subur bermunculan orang-orang yang kita sebut Shinilpa, orang yang dekat dengan Jepang atau orang yang pro dengan Jepang. Mereka yang merasa kalau kita ditinggalkan sendiri saja oleh Jepang, kita tidak akan bisa bertumbuh jadi negara bebas seperti itu. Ada orang-orang seperti itu di antara Korea juga, seperti duri dalam daging juga. Nah, mereka inilah yang saya rasa menjadi orang-orang yang menjadi broker yang tadi dikatakan ya, broker yang menjual teman-temannya sendiri seperti itu. Nah, oke. Mungkin masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan? Ini seru nih ya, soal Wianbu ini. Kalau saya yang bertanya deh sebelum yang lain bertanya ya. Sampai saat ini apakah sudah ada satu kata dari pemerintahan Jepang untuk minta maaf? Jadi kalau sampai sekarang ini Kak, Jepang ini masih menganggap bahwa mereka sudah menyelesaikan isu Wianbu, sudah meminta maaf, sudah selesai semuanya ini di perjanjian 2015. Karena seperti yang tadi saya jelaskan itu kan di perjanjian 2015 mereka minta ke Korea untuk udah kita stop bicarain Wianbu di sini, jangan ungkit-ungkit lagi di
kesempatan berikutnya di tingkat internasional maupun dimanapun. Nah, dan itu disetujui oleh Korea yang waktu itu dipimpin oleh Pak Gede. Jadi sampai sekarang selalu bilangnya itu masalah sudah kami selesaikan di perjanjian 2015 seperti itu. Berdasarkan perjanjian itu ya, walaupun Ya. pro dan kontranya Pak Gede-nya kemudian dilengsarkan. Kemudian sekarang kasus yang sudah disepakati menjadi cair lagi atau menjadi dipermasalahkan lagi seperti itu ya. Nah, yang mengagetkan itu sebenarnya ternyata baik Pak Ginde maupun Pak Chong Hee ini dua-duanya membuat kebijakan yang sama-sama mengecewakan. Iya, iya. Ayahnya berarti kan dalam tanda kutip itu kan Pak Chong Hee menyelundupkan 800 juta dolar itu kan. Iya. Yang tadinya seharusnya menjadi kompensasi masyarakat ya terdampak Wianbu menjadi digunakan untuk hal lain seperti itu. Wah, ini sesuatu yang baru saya juga tidak tahu. Saya baru pertama kali mendengar ini. Oke. Ya, karena jujur waktu lagi tulis tugas akhir itu waktu mau bahas tentang Pak Gende, saya mikir oh ini sebagai sesama perempuan pasti lebih berpihak gitu. Ternyata tidak juga ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oh ya, sebelumnya saya mau mengingatkan kita punya link yang mohon diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kopikan kembali. Silahkan mohon diisi untuk data untuk pengembangan Hanguksa ke depannya lagi. Kalau film-film ini sendiri diangkat dari kisah nyata kah atau seperti apa? Jadi kalau yang I Can Speak ini kan kebetulan saya pernah bahas juga nih Kak, saya bikin makalahnya, dan ini kurang lebih mempresentasikan tentang Lee Yong-soo yang tadi testimoninya saya taruh. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana dia berjuang sebagai di US House of Representatives yang akhirnya mencetuskan resolusi 121 itu. Kalau Spirit Homecoming ini juga saya kira sebagian besar sesuai sejarah sih. I Can Speak ya. Apakah di Netflix sudah ada? Saya lagi nyari nih. Kalau I Can Speak ini mungkin lebih menghibur karena lebih modern ya. Dia ada komedinya. Oh, oke. Kita sudah punya pertanyaan lagi nih dari Kak Dimas. Menarik sekali kisah X Wianbu ini difilmkan. Sudah ada media filmnya. Bisa menjadi bukti historis agar tidak terjadi distorsi historis mengenai Wianbu oleh Jepang. Selain 2 film yang telah disebutkan tadi, apakah ada media lain yang membahas mengenai Wianbu? Oh ya, ini terima kasih banyak pertanyaannya. Banyak sekali media yang sudah digunakan untuk membahas tentang Wianbu. Contohnya novel tentang Wianbu itu banyak sekali. Ada yang menggunakan nama judul asli seperti Comfort Woman seperti itu, atau menggunakan judul lain. Kemudian ada juga kalau kita cari di YouTube Comfort Woman itu nanti akan muncul video-video animasi. Video animasi tentang Wianbu itu banyak. Nah, itu bahkan menunjukkan wawancara dengan mantan tentara Jepang yang juga ikut terlibat dalam praktik Wianbu itu. Mungkin satu lagi terakhir yang tadi kita bahas di luar acara ya. Berapa jumlah Wianbu? Ini yang jadi, belum ya. Total Wianbu ini diperkirakan jumlahnya 80.000 sampai 200.000 orang perempuan, tapi 80%-nya ini diperkirakan berasal dari Korea. 80% ya. Kalau kita ambil data terkecil 80.000 dari 80% berarti sekitar 64.000 orang ya. Ya, banyak sekali. Dan ini tersebar kemana-mana sampai termasuk di Indonesia. Nah, itu ada salah satu animasi di YouTube tentang Comfort Woman yang menceritakan mantan Wianbu ini dipekerjakan di Semarang. Oh, dari Korea. Oh, berarti ada cross itu juga dibawa seperti para tentara Gunsok itu juga. Iya. Jadi mereka dipindah-pindahin itu jauh-jauh, Kak. Ada yang ke Indonesia, pokoknya ke daerah-daerah koloni Jepang. Semuanya dipasok. Nah,
Kalau begitu pertanyaannya begini, apakah penggunanya semua murni orang Korea, orang Jepang, ataukah di antara tentara-tentara yang menggunakan seragam Jepang itu juga ada orang-orang Korea yang menyelip? Nah, kalau itu nggak Belum ada dijelasin ya? secara lengkap ya, tapi gini Kak, ada cerita, ada catatan tentang kalau ada seorang tentara yang menolak atau dianggap masih belum pernah melakukan hal seperti itu akan dipaksa sama teman-temannya. Dibawa sama teman-temannya, dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Wianbu, dan itu akan diintip sama teman-temannya. Oh, oke. Berarti yang disebut tentara otomatis pernah pasti menggunakan Wianbu ini. Saya pikir mungkin begitu. Iya, itu hipotesis kita ya. Iya, hipotesis. Karena perlu dibuktikan lagi. Soalnya di antara tentara-tentara yang menggunakan seragam Jepang itu tidak semuanya tentara Jepang. Penelitian Buros mengatakan bahwa 40%, hampir 40% itu juga orang Korea seperti itu. Berarti juga ada unsur orang Korea yang menggunakan dalam tanda kutip kan. Kalau saya rasa iya, soalnya gini Kak, jadi ada salah satu animasi yang berdasarkan wawancara dengan mantan Wianbu asli. Nah, dia bilang saat Jepang akhirnya kalah, lalu mereka ditelantarkan di Indonesia, di Semarang itu, ada tentara Korea. Nah, ini tentara Korea, dia menyelipkan surat pesan ke tukang laundry. Tukang laundry-nya ini orang Indonesia, diselipkan ke dia, suruh bilang ke sekutu, ini ada, kita lokasinya di sini. Oh, berarti Lokasi Wianso itu. Wianso-nya itu juga diketahui oleh orang Korea kan, tentara Korea yang dimobilisasi kan. Menarik nih. Soalnya ini akan mengubah perspektif orang ketika melihat Wianbu sekarang ini kan kita selalu menyalahkan Jepang. Tapi kalau kita balik perspektifnya, kalau memang yang menggunakan itu pure Jepang, maka Jepang salah. Tapi kalau yang menggunakan itu ada orang Korea, bagaimana tuh? Pertanyaan seperti itu. Perspektifnya akan terbalik. Kalaupun mereka nggak mau melakukan itu juga dipaksa. Betul. Ya, betul. Dan yang tadi saya ceritakan tentang animasi berdasarkan wawancara real itu dengan mantan Wianbu itu, jadi si tentara Korea ini nyelipin surat ke tukang laundry orang Indonesia yang dia bersihin baju tentara Jepang itu untuk disampaikan, dikirim ke sekutu agar mereka nyelamatin perempuan-perempuan ini. Makanya tadi ada dokumentasi foto Wianbu yang diselamatkan tentara sekutu. Nah itu gitu juga. Tapi selama ini belum ada ya catatan atau wawancara di antara orang Wianbu itu, apakah mereka pernah mendapatkan tentara yang orang Korea? Sejauh ini saya mencari tahu, neliti tentang belum nemu. Dan kayaknya juga susah ya. Iya. Soalnya selama ini testimoni tentang Wianbu itu lebih pada menyudutkan posisi Jepang. Seperti itu kan? Iya, dan sulitnya ketahuan itu kan karena di sana dilarang pakai bahasa Korea ya, Kak? Iya. Itu makanya susah untuk sadar. Betul. Oke. Menarik. Ini membuka diskusi dan juga membuka pertanyaan di antara para hadirin hari ini ya. Siapa tahu ada yang mau mengulik data lain seperti itu, mungkin dari perspektif Jepangnya akan sangat menarik. Oke, apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih banyak, Kamu Tia, untuk penjelasan yang sangat runtun dari awal sampai memori publik hari ini ya. Jadi kita punya pemahaman yang sangat komprehensif tentang Wianbu dengan meninggalkan sederet pertanyaan besar yang seperti tadi kita diskusikan. Oke, sebelum kita bubar, boleh saya minta untuk Bapak Ibu buka kameranya. Kita akan masuk ke sesi foto bersama. Boleh dimatikan dulu mungkin PPT-nya. Apakah bisa dibuka kameranya? Jadi kita bisa berfoto bersama. Wah, ada Cafe B-nya nih. Lagi di Bangkok ya?
Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, hanya satu slide nih sepertinya. Cukup. Oke. Suwanasaya, terima kasih atas penjelasannya Kak Mutia. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi di Handbuksa IAGI ke-11 berikutnya. Semoga berlanjut terus. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Iya. Selamat malam semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih banyak. Aku yang terima kasih loh. Jadi merepotkan. Nanti kita diskusi lagi ya soal tesis. Jadi Siap, kalau Kak. ada pertanyaan langsung tanyakan aja. Siap, Kak. Ya, oke. Udah suka mana saya akhiri ya.